Bentuk umum dari sebuah proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu sendiri merupakan hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan kelompok lainnya. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disasosiatif. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang interaksi sosial disasosiatif dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Disasosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Beberapa proses disasosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Hari ini rapat paripurna tanggal 24 September 2019 dilaksanakan di gedung DPR. Pada hari itu pula hari tani, di mana petani dan buruh melakukan aksi demonstrasi menentang RUU Pertanahan. Ditambah lagi dengan para mahasiswa yang menuntut keadilan kepada pemerintah untuk menolak RKUHP dan membatalkan RUU KPK yang dianggap meringankan pekerjaan para koruptor. Contoh dari interaksi sosial disosiatif yaitu pertama adanya kompetisi. Kompetisi atau bisa disebut persaingan merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang ataupun kelompok berlomba untuk mencapai tujuan yang sama. Bentuk ini biasanya dilakukan secara sportif, menyesuaikan aturan tanpa adanya benturan fisik. Dalam kehidupan kompetisi ini sering terjadi persaingan dalam bidang ekonomi, persaingan dalam suatu kedudukan atau kekuasaan, dan persaingan dalam hal kebudayaan. Contoh interaksi sosial disosiatif lainnya yaitu adanya kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial berupa persaingan dan konflik. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan dari masing-masing individu. Contohnya seperti adanya perlawanan, protes, penolakan, penyebaran isu dan hoaks, serta membocorkan rahasia. Contoh interaksi sosial yang terakhir yaitu konflik sosial. Konflik sosial adalah serangkaian fenomena yang bertentangan dan terjadi pertikaian antara individu. Konflik sosial terjadi ketika perbedaan individu-individu, perbedaan pendirian, perasaan, dan akan melahirkan bentrok atau konflik di antara individu. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Karena setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang yang satu dengan yang lain. Berikut adalah cara menyelesaikan masalah disosiatif di dalam konflik supporter sepak bola. Menurut Joximel menyatakan bahwa ada cara lain yang dapat digunakan dalam upaya menyelesaikan masalah disosiatif. Yang pertama, kemenangan satu pihak atas pihak lain. Yang kedua, kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai sehingga tidak ada pihak-pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang merasa kalah. Yang ketiga, rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini akan mengembalikan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bertikai tersebut. Yang keempat, saling memaafkan satu pihak dengan pihak yang lain. Yang terakhir, kesepakatan untuk tidak berkonflik. Kalau menurut gue sih hal yang wajar ya sebagai kita sebagai makhluk hidup manusia, di mana kita tuh di setiap dikasih kebijakan atau peraturan di mana terdapat ada orang yang pro dan kontra gitu. Salah satunya kemarin yang sempat viral juga terkait kebijakan di mana warga itu menyampaikan bentuk kontroversinya, bukan kontroversi sih, lebih ke
penolakannya gitu melalui mural. Nah, namun mural itu pun ya dihapus gitu. Terus juga salah satunya kan kayak persaingan gitu, dimana tuh itu hal yang wajar gitu, tanpa persaingan ya nggak akan maju gitu. Itu aja sih paling mas. Jadi begitulah pendapat dari anak muda zaman sekarang mengenai perilaku sosial interaksi disosiatif.